Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat ya. Kita bahasin dulu untuk outlook satu minggu depan ya, dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024 tentunya. Khusus untuk indeks dolar dan gold, kita mulai dulu dari segi fundamental ya. Untuk fundamental itu tanggal 25 itu ada kepercayaan konsumen itu diperkirakan menurun. Dari data sebelumnya yang 102 itu diperkirakan adalah 100, tetapi nanti aktualnya itu nanti kita akan lihat akankah di bawah daripada perkiraan atau di atas data yang sebelumnya. Kalau misalkan di atas data yang sebelumnya, kalau misalkan yang keluar itu ternyata di atas 102 ya, atau sebagai contoh misalkan 104, ini mungkin positif untuk indeks dolar. Bisa jadi ini ada potensial untuk indeks dolar ini melanjutkan perjalanan ke atas. Kemudian untuk Rabonya yang menjadi fokus itu cuma satu, yang ada di penjualan rumah baru itu diperkirakan juga ada peningkatan dari 634 menjadi 650. Kalau sesuai daripada perkiraan atau di atas dari 650, tentunya ini akan menambah pergerakan untuk indeks dolar itu akan menguat juga. Kemudian di Kamisnya produk domestik bruto atau PDB-nya itu kan 3,4%, itu diperkirakan turun menjadi 1,3%. Cuman kalau untuk hari Kamis ini terus terang saya nggak fokus di PDB-nya ini ya. Mungkin saya akan skip, akan saya pantau itu tentunya di hari Jumatnya di PCE. Ini yang akan menjadi trigger, akankah indeks dolar itu melanjutkan penguatan kembali atau justru dia terkoreksi lebih dalam. Itu nanti fokusnya adalah di hari Jumat jam setengah 8 malam waktu Indonesia Barat. Ada dua yang akan menjadi fokus tentunya ya. PCE inti dari year on year dan monthly-nya. Kalau year on year-nya itu kan 2,8, nanti aktualnya itu ya kita akan cek. Kalau misalkan di bawah 2,8 itu tentunya ini akan ngedorong untuk indeks dolar melemah kembali. Tetapi kalau misalkan di atas 2,8% itu tentunya ya indeks dolar ini justru akan semakin kuat kembali. Yang selanjutnya adalah 0,2% ya dari monthly-nya, itu nanti aktualnya nanti kita akan cek. Intinya adalah kalau misalkan di bawah 0,2 dan di bawah 2,8 ini negatif untuk USD, bisa jadi nanti indeks dolar itu menurun kembali. Tetapi kalau misalkan di atas dari data yang sebelumnya 2,8 dan 0,2, contoh misalkan 2,9 atau 0,3, dua data ini yang akan keluar nanti, tentunya ini akan menambah penguatan daripada indeks dolar. Kemungkinan kalaupun di bawah data ini ya, penurunannya atau pelemahan daripada indeks dolar itu dalam konteksnya masih koreksi ya, bukan pembalikan arah menjadi downtrend kembali. Jadi hati-hati untuk minggu depan ini. Kalau kita lihatin dari segi teknikalnya, level area SRP-nya itu sudah saya tarik. Zona pantaunya sebagai batasan overnya untuk satu minggu ke depan ini, R3 dan R4 itu berada di zona yang saya blok biru ini, 106,57 sampai dengan 106,77. Kemudian support 3 dan support 4 itu jatuhnya di kisaran level area 104,46 sampai dengan 104,27. Pembelatan kalau kita lihatin di kiri ya, pas di kisaran level area history low yang berada di tanggal 12 Juni 2024 tentunya. Cuman karena pergerakan untuk minggu depan ini kan diawali di atas level area resisten pertama weekly ya, atau saat ini itu bisa dikatakan sebagai support terdekat saat ini, tetapi konteksnya ini masih diuji akankah mampu menahan pergerakan ketika nanti turun, atau justru ini valid sebagai batasan support yang berada di 105,78. Kemudian pivotnya atau zona tengah itu berada di kisaran level area 105,52 dengan batas konfirmasi atas itu di kisaran level area 105,62 dan batas bawah itu 105,42. Selama untuk minggu depan ini kuncinya adalah di kisaran level area 105,42. Kalau misalkan tidak dijebol, ini masih ada peluang untuk melanjutkan perjalanan ke atas kembali, atau bisa dikatakan indeks dolar ini akan lanjut menguat. Tetapi kalau misalkan penurunannya dengan batas bawah 105,42 ini dijebol, nanti kita lihatin dulu koreksinya. Kalau misalkan koreksinya setelah jebolnya dari 105,42 ini, 105,62 ini aman, ini bisa jadi ini akan ngedorong ke bawah menguji level area support pertama weekly yang berada di 105,25. Sebelum nanti kita akan lihatin dulu akankah ini lanjut ke bawah atau justru tertahan di sini dan melanjutkan perjalanan ke atas kembali yang berada di 106,17. Kuncinya adalah kalau misalkan dia terkoreksi ke bawah ya, dengan batas bawah 105,42 ini aman, ada peluang untuk minggu depan ini dia akan ngejar level area
106.57 sampai dengan 106.77 atau sebagai batas overnya untuk satu minggu ke depan di tanggal 24 sampai dengan 28 Juni 2024. Tetapi kalau misalkan zona tengah atau sebagai pivot ini dijebol yang berada di 105.42 dan harga ini terkoreksi lebih dalam menguji level area support pertama weekly, kuncinya di sini ya. Kalau misalkan level area ini tidak dijebol dan ada konfirmasi pembalikan arah, harga mampu bergerak balik di atas zona tengah atau sebagai pivot. Mungkin untuk pergerakan satu minggu ke depan ini tidak akan mencapai level area 106.57 sampai dengan 106.77, tetapi mungkin yang akan menjadi zona pantau batas maksimal kalau misalkan indeks dolar ini terkoreksi sampai dengan support pertamanya. Mungkin zona pantau batas maksimal untuk satu minggu ke depan adalah di 106.17. Kalau kita lihatin di kiri ya, di level area support pertama weekly, di sini kan juga ada rally base rally atau zona demand. Mungkin di sini kuncinya. Kemudian zona demand yang kedua itu ada di level area pivot weekly 105.52. Di sini juga sebagai kuncinya. Nanti kita akan pantau mampu menahan pergerakan ketika terjadi koreksi atau tidak. Kalau misalkan tidak mampu, berpotensi menuju support pertama weekly, tetapi yang saya khawatirkan ini nanti tidak ada koreksi di hari Senin ataupun Selasa. Yang saya khawatirkan ya, kalau misalkan tidak ada koreksi, ada peluang besar ini mungkin akan retest terlebih dahulu di 106.17, baru ini nanti akan ada koreksi yang sedikit signifikan di antara resisten pertama weekly atau saat ini berubah fungsi sebagai level area support ya, itu zona antisipasi kalau misalkan dia bergerak ke atas terlebih dahulu dan terkoreksi di sini. Tetapi kalau jebol batas maksimal, koreksinya adalah di zona tengah atau sebagai pivot ini sebelum harga ini melanjutkan perjalanan ke atas kembali. Kesimpulannya untuk indeks dolar untuk satu minggu ke depan ini masih ada potensial ini akan melanjutkan perjalanan ke atas. Zona pantau terdekat itu berada di 106.17 terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan ini nanti kita cek lebih lanjut ya, dia lanjut ke atas dulu atau koreksi dulu. Kalau lanjut ke atas dulu, setelah mencapai level area 106.17, hati-hati potensial terjadi koreksi. Batas pantaunya itu 105.78 sampai dengan 105.52 terlebih dahulu sebagai batas maksimal koreksi sebelum harga ini melanjutkan perjalanan ke atas kembali. Tetapi sebelum mencapai level area 106.17 atau sebagai history hack-nya itu berada di 105.91 ya. Kalau misalkan terjadi koreksi terlebih dahulu, hati-hati. Mungkin ini nanti kalau misalkan setelah selesainya koreksi dan harga melanjutkan perjalanan ke atas, mungkin zona support pertama weekly ini akan ditinggal dan indeks dolar ini akan melanjutkan perjalanan ke atas menuju 106.57 sampai dengan batas atas 106.77. Jadi kesimpulannya masih ada peluang 60% indeks dolar ini akan melanjutkan perjalanan ke atas, tetapi hati-hati potensial terjadinya koreksi. Yang pertama adalah pantau di 105.52 sampai dengan 105.42. Batas maksimal koreksi normalnya adalah di support pertama weekly yang berada di 105.25. Selanjutnya adalah untuk gold. Kita flashback sedikit untuk gold dari segi time frame 4 ya. Untuk planning yang kemarin, yang sell itu sudah beres ya, harusnya TP aman dan kurang lebih itu sekitar 250 sampai dengan 300 pip itu dapat kemarin. Dan karena ini sudah selesai, TP 1 ataupun TP 2 sudah tercapai semua ya, saya anggap ini sudah selesai. Saya hapus dulu untuk level area SRP dari segi daily dan weekly-nya ya, karena minggu depan ini levelnya juga rubah lagi, tetapi untuk monthly-nya ini masih berlaku dari level area 2363 atau sebagai zona tengah pivot monthly. Ternyata pergerakan untuk minggu ini itu ya, harga ini dia ngambil pivot monthly dan secara signifikan drop ke bawah, tetapi hati-hati 2306 ini sebagai support pertama monthly, hati-hati di level area tersebut. Mungkin Senin ini masih ada peluang melanjutkan perjalanan ke bawah, menguji sekali lagi di support pertama monthly yang berada di 2306. Cuman kalau untuk weekly ini saya tarik dulu. Masuk ke time frame weekly, ini saya tarik ke low sampai dengan high-nya ya, kurang lebihnya di kisaran level area. Low-nya itu berada di 2306.65. Kemudian high-nya itu berada di kisaran level area 2368.78. Nah, kemudian di lock kita masuk dulu dari segi time frame H4. Kita tandain dulu sebagai batasan overnya resisten 3 dan resisten 4 dari segi weekly-nya itu jatuhnya di kisaran level area R3 dan R4 itu di 2421 sampai dengan level area 2436. Hati-hati di sini juga ada menumpuk level area resisten pertama monthly. Jadi di antara
2420 ini ada dua level menumpuk. Resisten pertama monthly bertumpuk dengan resisten 3 weekly atau zona yang saya blok biru ini. Kemudian support 3 dan support 4-nya atau sebagai batasan over untuk 1 minggu ke depan itu jatuhnya di kisaran level area 2255 sampai dengan 2240. Hati-hati di kisaran level area tersebut. Kalau kita lihatin dari segi time frame 1, zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya itu jatuhnya di kisaran level area 2330 sampai dengan 2346 pembulatan atau 45 sebenarnya nggak masalah atau zona yang diblok abu-abu. Penurunannya kemarin itu kan dia tertahan di level area support pertama weekly yang berada di 2317. Jadi pembukaan market untuk minggu depan ini itu diawali di atasnya support, di bawahnya pivot. Jadi hati-hati, masih ada potensial, ada dua skenario karena pergerakannya ini di bawahnya pivot. Akankah dia menyelesaikan perjalanan monthly-nya menuju langsung support pertama monthly di sini ya 2306, baru di sini akan terjadi koreksi. Kemudian koreksinya itu ada dua level yang mesti diantisipasi. Yang pertama adalah zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya. Yang kedua itu di kisaran level area resisten pertama weekly yang bertumpuk dengan zona tengah monthly di antara 2358 sampai dengan 2363. Ini nggak jauh beda dengan minggu ini ya. Zona pantaunya itu kurang lebih batas atas itu sama kurang lebih di sini. Kalau misalkan saya tandain sebagai zona ataupun area supply ya, mungkin bisa saya tandain di sini. Atau zona yang saya blok hijau ini zona supply paling atas atau sebagai batas koreksi paling atas sebelum gold ini melanjutkan perjalanan ke bawah. Kemudian zona yang kedua adalah di kisaran level area di antara 2329 sampai dengan 2345. Kalau misalkan gold ini nanti ya ada dua skenario. Hari Senin, dia akan lanjut menyelesaikan perjalanan support pertama monthly 2306, baru terjadi koreksi yang secara signifikan itu di antara 2337 sampai dengan 2345. Kalau misalkan level area batas atas 2345 ini aman, tidak dijebol ke atas ya, dan harga ini mampu bergerak balik di bawah zona yang saya blok abu-abu ini, masih ada potensial dia mungkin akan mengejar support 2 weekly yang berada di 2286. Tetapi, kalau misalkan harga ini nanti dia tidak mencapai level area 2306 tetapi lebih memilih koreksi terlebih dahulu, hati-hati. Zona tengah atau sebagai pivot atau zona yang saya blok abu-abu di sini adalah zona gambling, hati-hati. Ada dua skenario. Kalau misalkan dia lebih memilih koreksi dulu dan level area 2345 ini aman, ini saran saya ya, jangan paksa ataupun buru-buru masuk ke market dulu. Yang saya khawatirkan ini nanti manipulasi, dia terkoreksi ke bawah dan tidak jebol di 2330, lebih memilih melanjutkan perjalanan ke atas menuju resisten pertama weekly dan bertumpuk dengan zona tengahnya atau sebagai pivot monthly-nya, baru di sini ada potensial drop secara signifikan. Jadi hati-hati kalau misalkan gold ini nanti terkoreksi ke atas terlebih dahulu tetapi dia tidak mampu jebol di 2345 ini, hati-hati, jangan buru-buru masuk ke market dulu, tetapi pantau dulu ketika harga ini bergerak ke bawah, dia mampu tutup atau tidak dari segi time frame 4 atau daily-nya, mampu tutup atau tidak di bawah level area 2330. Kalau misalkan tidak mampu, hati-hati, mungkin ini akan ngejar resisten pertama weekly sebelum drop secara signifikan. Tetapi kalau misalkan 2345 ini bertahan dan dari segi time frame 4 atau daily ini ada candle yang tutup di bawah 2330, minimal ya, minimal tutupnya itu di kisaran level area 2325, tentunya ini sudah terkonfirmasi. Baru nanti dari segi time frame kecilnya, kalau misalkan ada koreksi, kuncinya adalah 2337 ini mungkin bisa dijadikan referensi untuk ancang-ancang setup sell. Tetapi dari segi targetnya ada dua, di antara 2306 atau di kisaran level area 2286. Jadi kesimpulannya untuk gold 1 minggu depan ini planning saya ya, kalau kita lihatin dari segi time frame 4, saya masih tetap mempertahankan ancang-ancang cari setup sell, tetapi saya nggak akan buru-buru masuk ke market terlebih dahulu. Saya akan pantau dulu. Kalau misalkan hari Senin ini nanti melanjutkan perjalanan ke bawah ke 2306 terlebih dahulu, mungkin saya nggak akan ngejar, tetapi mungkin saya akan pantau. Kalau misalkan ada peluang day trade untuk buy dengan memanfaatkan koreksi, mungkin saya akan cari ancang-ancang setup buy itu di 2306, tetapi dari segi targetnya mungkin saya nggak berani jauh-jauh. Target mungkin di antara 2320 sampai dengan 2329, ini mungkin target terdekat untuk day trade. Tetapi kalau untuk swing ini berbeda, saya tidak menyarankan untuk cari ancang-ancang setup buy karena ini sangat rawan.
Jadi, kalau misalkan saya gambar untuk planning 1 minggu ke depan ini ya, ingat ini planning untuk 1 minggu ke depan, bukan untuk day trade atau scalping, jadi hati-hati. Planning tetap sell, ada dua level area yang mungkin dijadikan ancang-ancang cari setup sell. Yang pertama adalah zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya. Kalau misalkan harga ini terkoreksi terlebih dahulu ya, dan tidak bergerak menuju 2306, kuncinya adalah di 2345 ini dijebol atau tidak. Kalau misalkan tidak dijebol, baru nanti penurunannya ini jangan buru-buru masuk ke market, tapi pastikan ada penutupan di bawah 2330. Idealnya, kalau misalkan ada penutupan dari segi time frame H4 atau daily, harga ini mampu tutup di bawah level area 2325, tentunya ini oke. Kemudian dari segi time frame kecilnya baru nanti kita cek di 2337 atau sebagai level area psikoplus levelnya itu berada di 2337.50 ya, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Baru nanti bisa persiapan cari ancang-ancang setup sell, tetapi targetnya TP1 itu berada di 2306, kemudian TP2 itu berada di antara 2286 sampai dengan 2277. Ini sebagai target TP2-nya. Kalau misalkan saya ukur sebagai jarak untuk stop loss, idealnya untuk planning yang pertama ini, stop loss itu ruang gerak sekitar antara 165 sampai dengan 175. Pilih sendiri, risiko tanggung masing-masing. Tetapi dari segi targetnya, TP1 itu ruang gerak sekitar 300 pip, TP2 itu antara 500 sampai dengan 550 pip. Jadi pilih sendiri. Ini skenario yang pertama kalau misalkan kunci adalah di 2345 ini tidak dijebol, kemudian harga turun ke bawah, mampu tutup di bawah 2329 atau idealnya 2325, baru nanti dari segi time frame kecilnya koreksi manfaatkan untuk cari ancang-ancang setup sell. Kemudian planning yang kedua, kalau misalkan 2345 ini dijebol dan dari segi time frame 4 atau daily mampu tutup di atas level area tersebut, secara otomatis planning yang pertama ini akan tercancel, tetapi digantikan dengan planning yang kedua. Kalau misalkan saya gambar, idealnya itu nanti biarin dulu harga, kalau misalkan harga bergerak ke atas ya, nanti biarin dulu. Kuncinya adalah history high minggu ini itu kan berada di 2369 pembulatan ya. Sebenarnya sih 2368.75 ya, tetapi saya bulatkan aja di 2369. Kuncinya ada di kisaran level area tersebut. Kalau misalkan kedorong ke atas, mungkin nggak jauh-jauh di kisaran level area tersebut. Baru nanti setelah selesainya uptrendnya atau dia bergerak ke atas ini nanti ya, ini biarin dulu. Baru nanti ketika harga ini turun ke bawah, di bawah level area 2358, kalau misalkan contoh saya gambar ya, kalau misalkan ini nanti jebol, koreksi ke atas, kalau misalkan ini nanti bergerak di atasnya 2363 ataupun 2368, ini biarin dulu. Jangan dikejar terlebih dahulu, tetapi untuk ancang-ancang cari setup sell-nya itu nanti liatin dulu koreksinya. Nanti di 2358 kita pantau, H4 atau daily itu mampu tutup di atas level area tersebut atau tidak. Kalau misalkan mampu tutup di atas, di bawah ya, sorry, di bawah level area tersebut, baru nanti dari segi time frame kecilnya kita persiapan cari ancang-ancang setup sell. Bisa cari sendiri untuk referensi ataupun ancang-ancang cari setup sell-nya itu di bawah 2363, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Tetapi dari segi targetnya, TP1 ini tentunya sih lebih gede. TP1 ruang gerak sekitar 425 pip yang berada di support pertama weekly. Kemudian TP2 itu ruang gerak sekitar 730 pip yang berada di 2286. Dengan resiko stop loss ini bebas, kalau mau naruh stop loss 200 pip atau kalau di atasnya 2390 sebenarnya sih nggak masalah, tetapi hati-hati, benar-benar harus dipikirkan untuk stop loss 1 minggu ke depan ya. Kalau ngambil di 2358 sampai dengan 2363, antara 200 pip sampai dengan 320 pip. Pilih sendiri, resiko dipertimbangkan sendiri. Saran saya adalah jangan buru-buru masuk ke market kalau tidak sesuai dengan planning. Yang saya khawatirkan itu nanti kejadian sama di minggu yang kemarin atau minggu ini ya, di hari Senin sampai dengan hari Kamis, planning sell di antara 2357 sampai dengan 2363 atau sebagai zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya. Harga ini tidak ada konfirmasi, maksa masuk market untuk cari ancang-ancang setup sell ya, ternyata ketarik ke atas menuju zona tengah atau sebagai pivot monthly-nya baru drop secara signifikan. Jadi menunggu 4 hari eksekusinya itu tidak ada waktu, kurang lebih ya. Cuman ini ke triggernya ini sampai dengan TP itu cuman
dari H4 ini kelihatan 2 candle. Jadi saya anggap kurang dari 8 jam. Menunggunya 4 hari. Jadi butuh kesabaran yang ekstra. Jadi saran saya, jangan overload, jangan overtrade, sesuaikan dengan planning masing-masing. Kalau tidak sesuai dengan planning masing-masing, jangan paksa masuk ke market. Untuk planning buy mungkin akan ada lagi, tapi konteksnya adalah untuk day trade. Mungkin saya akan update di hari Senin malam ya. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Untuk kelas ya, masih terbuka. Silahkan langsung kontak ke nomor WA yang ada di bawah video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.